Puji nama Tuhan, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita masing-masing. Kita akan membaca di dalam Efesus pasal yang ketiga, mulai ayat yang ke-18 dan beberapa ayat berikutnya. Efesus pasal yang ketiga. Jika saudara sudah temukan, mari kita sambut firman Tuhan dan kita akan baca bersama-sama. Efesus 3 mulai ayat yang ke-18. Saya baca duluan, kemudian saudara ayat 19 kita baca bergantian. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Puji Tuhan, silakan duduk. Dari pembacaan ayat firman Tuhan yang sudah kita baca bersama, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan satu topik. Ketika Tuhan mendidik kita, ketika Tuhan mendidik kita, ayat ini beberapa minggu berturut-turut sempat kita baca dalam setiap topik-topik yang berbeda tapi berkaitan. Hari ini kembali kita baca ayat yang sama. Saudara, Paulus menghadapi jemaat Efesus dengan suatu pergumulan pelayanan yang dibawanya di dalam doa. Dan di dalam kalimat doa Paulus, di situ tergambar dengan jelas apa bentuk pergumulan pelayanan yang sedang dia alami terhadap jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Dia berkata seperti ini, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Jadi kalau ini adalah gereja Efesus, di mana di dalamnya ada jemaat Tuhan, ini belum bicara tentang segala orang kudus, karena baru jemaat Efesus. Paulus berkata dalam doanya, aku berdoa supaya kamu, yaitu jemaat Efesus ini, bersama segala orang kudus lainnya, yaitu semua anak-anak Tuhan, semua orang percaya, dapat memahami. Berarti ditemukan di dalam jemaat Efesus ada yang belum dapat memahami bagaimana kasih Allah dalam Kristus Yesus sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah sendiri. Makanya dikatakan jemaat Efesus supaya juga sama seperti segala jemaat yang lain atau orang kudus yang lain dapat memahami, seperti yang tadi kita sudah baca, demikian betapa lebarnya, betapa panjangnya, kemudian disusul dengan betapa
tingginya dan dalamnya. Nah, kalau bicara panjang, lebar, tinggi, dalam, kita sudah tahu bahwa itu seluruh kepenuhan dalam ruang itu atau dalam keberadaan kasih Allah itu dapat dipahami. Dan apa yang dikatakan oleh Paulus ini atau mengenal kasih itu bukan hanya kasih secara umum, tetapi ini bicara tentang agape. Nah, saudara, dan ternyata untuk memahami apa kasih ini, betapa lebar, panjang, tinggi dalamnya, ini tidak mudah. Jangankan bicara soal agape, 3 tingkatan kasih yang dibawa daripada agape ini saja sulit dimengerti, sulit dipahami. Kenapa? Karena dikatakan di sini melampaui segala pengetahuan. Kenapa sulit melampaui? Bukan cuma melampaui pengetahuan, tetapi dikatakan segala pengetahuan. Nah, pengetahuan apa yang kita miliki? Kasih itu melampaui itu. Karena mungkin tingkat pengetahuan kita masing-masing berbeda-beda. Tapi sebutkan saja salah satu jenis pengetahuan, kasih itu lebih daripada pengetahuan yang kita miliki. Banyak hal kita bisa buktikan yang sudah terjadi di dalam dunia ini. Ada kalanya kita melihat kasih itu dinyatakan dalam kelembutan yang membuat orang melayang-layang di awan-awan. Dalam nilai-nilai yang luar biasa. Tetapi ada saatnya kita menemukan kasih itu dalam bentuk yang lain. Karena adalah suatu kejutan yang tidak masuk di akal ketika seseorang membunuh, padahal itu mantan pacar yang dicintai. Aneh kan? Itu kan yang sudah terjadi di mana-mana, di berita manapun. Dan lain sebagainya. Nah, saudara, sehingga bicara soal kasih ini menjadi satu pertanyaan yang sepertinya sulit terjawab karena sulit dipahami. Bicara tentang cinta ini sulit dipahami karena melampaui segala pengetahuan dan wujud nyatanya. Ketika cinta itu hadir, membingungkan. Apalagi kita bicara agape, apalagi kita bicara tentang kasih Kristus. Makanya banyak orang yang tidak dapat memahami secara umum bagaimana Kristus tersalib di atas Golgota dan kemudian menyerahkan nyawanya di atas Golgota atau tersalib dan mati tersalib hanya untuk menebus orang-orang berdosa yang menerima Kristus. Ini mana bisa dapat dipahami dan dimengerti secara pengetahuan. Pertama, mana bisa ada rasa satu orang manusia kemudian bisa menguduskan setiap orang berdosa? Tidak bisa masuk di dalam pemahaman akal manusia atau pengetahuan. Sebaliknya, orang juga bisa berkata, kalau cuma mati di atas kayu salib, saya juga bisa.
Saya juga mau. Dan bukankah banyak diperagakan dalam ritual-ritual yang berbau agama? Setiap Paskah ada juga kepercayaan salah satu kelompok gereja yang selalu mengadakan upacara penyalipan. Terus apa bedanya? Dan orang semakin bingung. Dan orang kemudian menganggap ini cerita kosong. Apalagi kalau kita berbicara memahami kasih Allah yang agape itu di dalam Kristus yang dinyatakan di dalam Kristus Yesus yang telah tersalib di atas kayu salib. Oke, bagi kita mungkin tidak mempersoalkan itu karena saudara dan saya sudah menjadi orang percaya. Saudara dan saya sudah menerima Kristus. Saudara dan saya sudah lahir baru. Sehingga apa yang saya katakan tadi, mungkin kita tidak pernah persoalkan lagi. Kita hanya tahu Yesus Kristus. Kasih Allah telah dinyatakan dalam Yesus Kristus yang telah tersalib di atas kayu salib. Saya adalah orang berdosa. Saya sudah minta ampun. Saya minta darah Yesus menyucikan saya. Dan saya membuka hati. Dan saya sudah terima Yesus. Saya sudah menjadi ciptaan yang baru. Baik, berarti persoalannya lain lagi. Kita anggap sudah selesai. Mari saya perlihatkan persoalan baru yang menjadi pergumulan. Ya, jadi kita tidak bicara lagi mundur ke belakang, tapi kita sekarang mulai start hidup kita, menjalani hidup kita sebagai orang percaya yang dimulai oleh karena kita sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kemudian kita sudah menjadi orang percaya dan kita mulai menjalani hidup kita. Pertanyaannya, setelah saudara menerima anugerah Allah, kasih karunia Allah, keselamatan, hidup yang kekal untuk urusan akhirat, masuk surga, adalah oleh karena anugerah Allah atau kasih Allah di dalam Yesus Kristus yang sudah dinyatakan. Tadi kalimat nyanyian terakhir sebelum kita berdoa, saya tidak tahu sejauh mana pemahaman saudara terhadap kalimat lagu itu. Dunia tidak dapat memisahkan. Kalau ku hidup bagimu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Saya tidak tahu saudara punya pemahaman atas kalimat nyanyian ini bagaimana. Karena bisa saja pemahaman saudara terbalik. Makanya setiap pujian harus kita dalami kalimat-kalimatnya dengan pemahaman yang benar, baru bisa dihayati, dinikmati. Kalau tidak, kita hanya nyanyi. Nanti kita uji sebentar, ya, karena sebentar kita juga sebaiknya akan nyanyikan itu. Nah, kita kembali ke sini. Di dalam saudara dan saya
menjalani hidup sebagai orang percaya, sangat populer. Anak-anak Tuhan berkata, semua karena anugerahnya. Ada apa, oh puji Tuhan, semua karena anugerahnya. Sekarang saya mau tanya, di dalam berbagai macam bentuk realita hidup yang saudara jumpai di dalam hidup saudara, apakah saudara memahami kasih Allah? Lebarnya, panjangnya, dalamnya, dan tingginya. Bukan cuma satu. Kalau dalam ukuran angka, mana lebih banyak angkanya lebar dengan panjang? Ya. Mana? Panjang ke lebar sama dengan luas, ya kan? Nah, kalau di dalam angka, yang mana lebih banyak angkanya, panjang atau pendek? Panjang atau lebar? Pasti panjang, kan? Lah kalau dia ukurannya sama sisi, yang mana panjang, yang mana lebar? Nah, disinilah kita cuma tahu kalau panjang pasti angkanya lebih banyak daripada lebar. Berapa lebarnya? 500. Panjangnya 200. Bro, tabale. Ya kan? Pasti begitu kan? Kenapa? Karena tidak mungkin yang kita katakan lebar angkanya lebih tinggi. Pasti kalau 500 kali 20, 500 itu panjang, 20 itu lebar. Nah, jadi dari sisi mana kita memahami akan kasih Allah dalam hidup kita? Saya tidak akan bahas, saya hanya ajukan dulu pertanyaan-pertanyaan untuk membantu saudara memahami apa yang kita akan pahami sebentar. Yang lebar berkata, cuma sekian. Oh tidak, bukan 20 bro, 500. Nah, mana lebih banyak angkanya, tinggi dengan dalam? Ini sudah lebih susah kan? Mana lebih banyak angkanya, tinggi dan dalam? Nah, yang lain berkata cuma dangkal, kasih Tuhan itu dangkal, tidak ada apa-apanya dangkal. Yang punya seorang yang sangat mencintai sebuah lagu, lebih tinggi dari gunung. Rupanya ini pendaki gunung dia ini. Ini anak Tuhan, ini pendaki gunung. Lebih dalam dari samudra. Oh, ini yang suka pi Bunaken. Snorkeling. Lebih luas dari samudra. Pelaut dia ini. Ya kan? Tapi orang-orang yang tinggal di kota tidak pernah lihat laut. Apalagi kalau kota itu bukan kota pantai. Dia tidak mengerti apa itu laut. Lebih luas dari samudra. Terus apa lagi? Itulah kasih Tuhanku. Karuniai aku akan kasih-Mu. Terus yang dunia tidak miliki. Nah, kembali ke sini. Jadi saudara, kalau ada kata-kata seperti itu, lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya,
berarti kita perlu memahami seutuhnya kasih Allah itu di dalam Yesus Kristus ketika Ia menyatakan atau hadir dalam realita hidup kita. Kalau tidak, iblis akan mengambil keuntungan atas ketidakpahaman kita dan akhirnya akan membawa kita menjadi pribadi-pribadi yang bermasalah di hadapan Tuhan. Baik, mari kita lihat masalahnya sekarang. Kenapa Paulus sampai menjadikan ini pergumulan doa? Karena dia melihat hal-hal ini sudah nampak dan nyata di dalam jemaat Efesus. Nah, oleh karena itulah, supaya kita tidak menjadi orang yang bermasalah di hadapan Tuhan, kita perlu juga memahami bahwa kasih Allah juga dinyatakan dalam bentuk didikan Tuhan terhadap kita. Baik, mari kita buka kebenaran itu di dalam Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12. Kita akan baca dulu beberapa ayat itu, baru kemudian saya akan jelaskan. Ketika Tuhan mendidik kita, bagaimana kita memahaminya? Ibrani 12, kita mulai dulu dari ayat yang kelima. Sudah dapat? Baik, kita baca sama-sama kali ini. Ya. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Saudara, sebelum kita lanjut, saya jelaskan dulu ini satu-satu saja, langsung aja. Kenapa firman Allah datang seperti ini? Salah satu hal yang dapat kita tangkap secara gampang adalah pemahaman-pemahaman yang dangkal yang dimiliki oleh orang-orang percaya terhadap apa itu kasih Allah. Karena umumnya kalau bicara tentang kasih, bicara tentang cinta, itu selalu hanya identik dengan kelembutan. Kita lihat saja di dunia nyata. Ini belum bicara kasih yang sangat kudus, yaitu agape. Kita lihat saja di dalam kehidupan dunia nyata. Ketika seorang pemuda atau pemudi, tergantung budayanya. Kalau budaya timur umumnya selalu pemuda yang selalu duluan, kan? Ya, yang pemudi tinggal tunggu standby. Jadi kalau tidak ada, dia tunggu-tunggu standby, tidak ada, ya sudah, kelewat. Lewat dia, lewat. Nah, tidak ada pemuda ataupun pemudi yang menyatakan cintanya untuk pertama kalinya dalam bentuk kekasaran. Tidak ada.
Kalimatnya pun tidak ada yang kasar, selalu disertai dengan kata apa? Kata apa? Coba pergi periksa itu HP atau siapa? Coba periksa ini anak-anak remaja, anak-anak muda yang sedang pasti situ ada selalu, kenapa sudah makan sayang? Jam berapa tidur sayang? Saya tidak lihat kamu di ibadah pagi ini. Kenapa? Jangan-jangan kamu mimpi tadi malam saya sayang? Tapi itu tidak ada kan? Jadi selain dia langsung tidak ada, so praktek dia. Nah, berarti ya memang begitu, selalu identik dengan apa? Kelembutan. Tapi ternyata bukan cuma itu. Pengantin baru belum pernah dididik masak nasi angus. Kenapa nasi angus sayang? Tetapi rupanya enak juga. DP angus itu DP bau enak. Yang angus itu kan enak DP bau kan. Ya, apa yang menarik saudara suka makan sate ketika dibakar di pinggir jalan? Karena ada daging yang sudah terbakar. Tapi coba tiap hari, bagaimana Oma coba tiap hari kalau bikin nasi angus, maka itu DP tus-tus. Nah mungkin. Makanya saudara, kami sedang lagi mempersiapkan secara nasional satu camp khusus remaja putri. Kenapa? Karena ada ketidakadilan yang dilakukan oleh gereja-gereja Tuhan dalam hal mempersiapkan remajanya menjadi dewasa. Selalu sasarannya remaja putra. Kamu laki-laki, ya. Kamu ini adalah harus jadi ini. Kamu begini, kamu nanti jadi kepala. Jadi laki-laki dipersiapkan, perempuannya tidak dipersiapkan, terima kelar. Apa yang dipersiapkan kepada remaja putri? Ya pokoknya tunggu-tunggu saja kapan ada yang bafluid. Nanti kasih tahu mama, lapor siapa dia itu yang bafluid. Nah ini, jadi tidak ada. Jadi banyak remaja-remaja putri begitu jadi nona-nona tidak ada guna. Kenapa? Di rumah tidak dipersiapkan, gereja juga tidak mempersiapkan. Makanya begitu masuk rumah tangga, yang namanya sudah nyonya mau terima kelar cuma jadi nyonya mener. Ya, berdiri sejak tahun sekian, paling kuat berdiri dia. Di abad-abad dia berdiri. Nah, enggak bisa saudara, enggak bisa. Ya, jadi supaya mereka juga dipersiapkan. Oke, kita tinggalkan dulu itu. Kita kembali ke sini. Bagaimana kita memahami? Firman Tuhan yang kita baca tadi menunjukkan banyak orang percaya tidak siap menerima didikan Tuhan. Makanya mereka menganggap enteng didikan Tuhan. Janganlah hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Kenapa harus dikasih ingat? Karena anak-anak Tuhan kalau bicara kasih Tuhan, dia hanya ingat Golgota. Memang benar, kasih Kristus yang telah dinyatakan di atas kayu salib sudah melakukan mujizat terbesar dari semua mujizat. Karena kita sebagai orang berdosa langsung berubah status pada saat kita terima Yesus dan lahir baru. Menjadi apa? Menjadi anak-anak Allah. Luar biasa kan? Kemudian pemahaman kita adalah
pengampunan, dan pengampunan. Kita cuma memahami kasih Allah itu dalam bentuk pengampunan. Karena itulah nilai tertinggi dari kelembutan adalah pengampunan. Sudah nak, dia polo depan. Sudah, jangan bikin lagi ya. Dia bikin lagi. Sudah nak, jangan bikin lagi ya. Dia polo lagi, sudah ya. Udah. Dia bikin lagi. Banyak anak Tuhan pemahamannya bahwa Allah itu memperlakukan kita seperti itu, ulang. Apalagi dengan semakin maraknya teologi hyper grace, orang semakin tidak memahami didikan Tuhan. Jadi mereka anggap enteng. Bikin ulang. Ini orang yang tidak memahami didikan Tuhan. Orang yang menganggap enteng didikan Tuhan adalah pribadi-pribadi yang tidak memahami kasih Allah seutuhnya, yang sekaligus meremehkan akan anugerah Allah dalam Kristus Yesus. Makanya dia hidup sembrono. Dia anggap Tuhan tidak pernah mendidiknya. Dia cuma tahu Tuhan mengasihi dia. Tuhan mengasihi. Memang benar. Nah, sekarang saudara pasti mulai terganggu dengan kalimat nyanyian tadi. Memang benar, kasih Allah itu tidak pernah ada yang dapat memisahkan dengan kita. Tapi bagaimana kalau kita balik ini kalimat? Dunia tidak akan pernah dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Dunia tidak punya kemampuan menghalangi kasih Allah. Tapi apakah dunia ini sekarang sedang berkuasa memisahkan saudara dari Allah? Nah, apakah sekarang dunia ini dalam segala macam bentuknya sudah berhasil merampas segala apa yang saudara miliki, nilai-nilai ilahi yang saudara miliki, sehingga saudara tidak lagi mengasihi Tuhan? Tuhan memang tidak pernah gagal mengasihi kita. Selama ku hidup. Nah, disinilah kita memahami. Jadi saudara, jangan kita anggap enteng didikan Tuhan. Sederhananya, jangan pernah menganggap tidak ada didikan Tuhan. Itu sederhananya. Dengan demikian, kita juga dapat memahami, jangan menganggap kasih Allah itu selalu hadir dalam bentuk kelembutan. Saudara kecewa, dan kekecewaan itu akan membuat membuat iblis ambil keuntungan. Nah, apa yang terjadi? Dikatakan seperti ini. Baca ulang ayat 5. Perhatikan kalimat-kalimat akhir dari ayat 5 itu. Dan sudah lupakah kamu, lanjut, akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan. Tidakkah saudara merasa aneh ini kalimat? Bagi orang-orang ekstrim, dia lupa kalau ada kalimat ini. Dia hanya tahu mensugesti orang dengan ayat. Tuhan juga tidak menyuruh kita mensugesti orang dengan ayat. Tapi kita harus membimbing setiap orang dengan kebenaran.
Karena kekristenan bukan hipnotis yang hanya mengandalkan kekuatan sugesti, bukan. Tapi iman. Saudara, dari ayat ini kita menemukan adanya anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang mengalami keputusasaan pada saat dididik Tuhan. Aneh kan? Dan itu banyak terjadi, bukan tidak ada. Mula-mula dia kecewa. Kenapa Tuhan membiarkan dia mengalami ini dan itu? Lama-lama dia putus asa. Saudara tahu kalau orang sudah putus asa dalam iman, itu kesempatan yang paling baik bagi si iblis untuk merebut orang itu. Terus di mana itu nyanyian? Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Baru satu perkara ini, belum segala perkara. Iblis sudah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Ya memang iblis sudah dikalahkan oleh kuasa darah Yesus. Tetapi kita ini orang percaya yang sedang mengalami, kita mengalahkan atau kita dikalahkan? Atau kita putus asa? Supaya kamu dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan. Ini baru peringatan loh. Sorry. Peringatan berarti kalau di traffic light itu lampu apa? Lampu kuning kan? Ini baru diperingatkan. Tapi sudah putus asa. Kenapa bisa seperti ini? Karena orang-orang ini tidak memahami dan tidak dapat menerima kebenaran bahwa ada didikan Tuhan. Kenapa Tuhan harus mendidik kita? Dan kenapa Dia mendidik kita? Baik, kita baca ayat lebih lanjut. Jadi, pertama, jangan anggap enteng didikan Tuhan, berarti ada didikan Tuhan atas setiap orang percaya. Bagaimana bentuk didikannya dan kenapa Dia mendidik kita? Ayat 6 kita baca lebih lanjut. Ayat 6, kaum laki-laki, nanti kaum perempuan. Ya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Tuhan apa? Kenapa Tuhan mendidik kita? Kenapa Tuhan mendidik kita? Karena Tuhan mengasihi kita. Siapa yang duduk di sini yang sudah punya anak tidak kasih sekolah? Itu untuk pengetahuan. Sekolah itu untuk pengetahuan. Didikan itu di rumah. Pelajaran itu di sekolah, didikan di rumah. Jadi jangan saudara salah paham. Karena mengajar dan mendidik beda. Mengajar itu cuma pengetahuan. Mendidik itu membentuk karakter orang. Siapa yang duduk di sini yang tidak pernah pukul anaknya? Saya ingin bertanya pada bapak-bapak atau ibu yang mengasihi anak-anaknya. Umur berapa saudara punya anak pertama kali saudara pukul? Masing-masing tentu berbeda ya. Kalau DP bapak preman mungkin masih baik, dia so angkat DP kepala begini ya. Tapi itu bukan mendidik. Umur berapa mulai cambok itu anak? Umur berapa bro? 2 tahun nih. Sadis juga ini bro ini. Contoh saja, bagus dan mewakili semua. Siapa di sini? Sekarang kita tanya anak-anak. Siapa di sini remaja-remaja yang waktu kecil tidak pernah dicambok? Coba angkat tangan. Pernah dicambok dulu Oh, pernah dicambok. Pernah dicambok Kemain ya. Dapat lihat itu kalau orang tua rohani sekali pada bacambok juga Nah, kenapa dicambok? Karena
sih. Bapak-bapak sudah, ibu-ibu kita mau tanya, pernah cambok anak? Pernah cambok? Umur berapa mulai dicambok? 2 bulan? 3 bulan? Oh, 3 tahun. Sadis betul kalau 3 bulan masih marangka itu 3 bulan. Masih lucu-lucunya kalau dia bagi 3 tahun. Pernah? Kita pernah, saya pernah. Semua. Kita kenapa? Kita mencintai anak kita. Sebenarnya Tuhan mengajar kita kan tidak sulit. Kalau kita teliti semua yang Tuhan ajarkan tidak ada yang sulit. Itu hanya kejadian hari-hari. Nah sama juga Tuhan. Kenapa dia menghajar? Bukan mengajar loh di situ, menghajar. Ini kalau kita bahasakan sederhana, bagi dia. Ya, itu. Jadi kalau kita pakai kalimat hari-hari, karena Tuhan membagi orang-orang yang dikasihnya dan dia. Nah, saudara di sini ada 2, menghajar dan menyesah. Saudara pilih mana? Menghajar dan menyesah. Apa itu menyesah? Guru bahasa Indonesia saya mau cari daripada saya susah buka kamus. Mana nih ibu ini ya? Ada datang tidak? Ibu, apa itu menyesah? Bahasa Indonesia. Lebih lama berarti kita buka kamus saja. Supaya mau pilih kan? Mau pilih yang mana? Sudah dapat. Nah, jadi kita kembali dulu, jelaskan dulu ya. Gampang itu menyesal sebentar, nanti itu ibu jawab, dia masih berpikir. Siapa suruh jadi guru bahasa Indonesia? Ya, oke. Jadi berarti jelas kebenaran adalah mutlak, ada didikan Tuhan. Kita tidak bisa tolak. Kenapa? Karena kita sudah menjadi anaknya. Dan karena kita diterima sebagai anaknya dan diakui sebagai anak, dia hajar, dia sesah. Nah, tinggal kenapa ada menghajar dan menyesah? Karena kita tahu tingkatan-tingkatan didikan itu berbeda-beda. Kita kembali lagi ke dunia nyata. Berapa kali dipukul seumur hidup sampai ini jadi nyong-nyong? Tidak terhitung. Oh, dia lupa. Berarti dia bagus juga, dia pelupa. Banyak kali dipukul, sebanyak kali dicambuk. Jangan dipukul, dicambuk. Nah, kenapa? Ya tergantung. Ketika dididik itu sudah kena didik apa tidak? Kasih tahu satu kali kan, tidak ingat itu adik mama pukul, mama cambok, papa cambok. Kenapa bikin ulang? Bagi lagi. Kenapa sampai kita? Siapa di sini yang seumur hidupnya anaknya cuma 1 kali dicambok? Bahkan ada yang berkata, oh kita itu anak-anak apa? Papanya anak-anak itu, aduh lembut sekali dia, belum pernah bacambok anak. Ada lagi juga orang tua yang sangat bangga, kita tidak pernah cambok kita pe anak, kita cuma dengan kata-kata dorang so mengerti. Aduh Dan, ini keluarga yang sangat terhormat. Omong kosong semua itu. Bahkan itu membahayakan. Kenapa? Karena ada saat usia tertentu so tidak bisa dicambok, hanya bicara. Tapi kalau masih justru sudah remaja, saudara cambok, tidak ada guna. Dia akan dendam. Apalagi sudah so tahu bapak pacaran, perlu dicambok. Aduh, itu so bukan didikan. Ya. Nah baik, nah kembali ke sini. Jadi dia menghajar dan menyesah
orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi saudara jangan lemas dulu, jangan putus asa, terima kebenaran ini. Ketika kita sudah menjadi orang percaya, sudah berubah status sebagai orang anak Tuhan, kita berurusan dengan Tuhan. Kita berdoa selalu memanggil Bapa di sorga. Itu Bapa kita. Dari secara iman, kita jalani hidup kita. Nah, di dalam kita menjalani hidup kita, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kasih Allah kepada kita. Tetapi kasih kita kepada Tuhan, ada banyak hal yang bisa memisahkan. Jadi kalau tadi pujian tadi berkata, dunia tidak dapat memisahkanku dari kasih-Mu, itu kasih Tuhan kepadaku. Jangan saudara salah paham. Dan saudara menganggap saudara tidak pernah dapat dipisahkan. Kasih saudara, bukan kasih saudara, kasih Allah kepadaku. Kasih Tuhan kepadaku. Kasihku kepada Tuhan banyak cacat. Banyak penghalang yang menggagalkan kita. Nah, olehnya kita harus menghargai. Tidak boleh anggap enteng. Ya, oke, sekarang ayat 7, kaum perempuan. Ayat 7, 2, 3. Iya. Tapi sayang sekali dunia sota balik, yang ngajar anak ibu. Tidak tahu itu laki tidak berguna, pulang hampir siang pagi, so miring-miring, bawa nama lemah. Itu ibu seemosi juga, dia bilang sama anak, sudah ngenali ngana papa ngana ikut papa pepe kalakuan. Oh, berapa lama dia ikut lagi dia papa pepe kalakuan. Kalau papa pulang subuh, dia pulang siang. Ya, jadi di sini kita tetap menemukan sebenarnya didikan dalam bentuk hajaran itu lumrah. Nah, mari kita memahami ini. Ayat 8. Sama-sama, 2, 3. Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tapi anak-anak haram. Itu terjemahan baru, tidak bagus. Kalau terjemahan lama, Alkitab terjemahan lama, bukan dikatakan anak-anak gampang. Itu pembahasan diperhalus sehingga hilang maknanya. Anak-anak haram. Mari kita renungkan. Mari. Kapan kita, saudara dan saya, berubah status menjadi anak Allah? Kayu salib. Yesus yang tersalib dengan darah yang tercurah melayakkan kita melalui penebusan itu untuk menjadi anak-anak Allah. Dan orang yang diterimanya sebagai anak, ketika Allah menerima seseorang menjadi anaknya, ia dididik, ia dihajar, ia disesah, tetapi dasarnya adalah agape. Ada syair-syair dari berbagai pujangga di penjuru dunia ini selalu mengidentikan dunia lembah air mata. Dunia ini kejam. Bahkan di Indonesia pun ada lagu, sekejam-kejamnya ibu tiri, lebih kejam ibu kota.
Itu semua adalah ungkapan-ungkapan hadirnya peristiwa-peristiwa yang menekan hidup setiap orang yang menjadi beban, menjadi stres, menjadi frustasi oleh karena masalah-masalah dalam kehidupannya yang dideritanya. Tapi saya ingin bertanya, sesuai dengan sebuah ayat yang berkata seperti ini, janganlah kamu dihukum oleh karena kamu adalah pencuri. Kenapa? Karena kalau seorang pencuri dihukum, itu layak dihukum karena dia melakukan tindakan pencurian, dan itu tidak ada nilainya, itu memalukan. Apa saja bentuknya. Janganlah kamu dihukum. Misalnya kalau kita identikkan dengan situasi negeri kita, janganlah kamu dihukum karena kamu korupsi. Ya, karena memalukan. Walaupun orang-orang itu ditangkap tidak malu, dia tetap cengisan. bikin lagi konferensi pers. Bayangkan saudara, kalau orang dulu sembunyi di bawah meja, tidak malu sekali. Ini orang sudah hilang rasa malu, dia bikin lagi konferensi pers. Saya tidak melakukan itu. Nanti kalau sudah pembuktian, baru dari pemuka. Begitu mau diperiksa, dokter mengatakan dia tidak hadir karena sakit. Heran saudara, saya ikuti berita-berita. Pokoknya saya mau diperiksa, so sakit dia. asal so terbukti. Nah ini kan memalukan, tidak ada nilainya, tidak ada nilai ilahi di dalamnya. Jadi mana yang kita pilih? Mengalami derita karena upah dosa adalah maut, atau mengalami didikan Allah oleh karena iman dan oleh karena kita diterima sebagai anaknya? Kalau kita memahami ini, terus kenapa kita kecewa sama Tuhan? Kenapa kita jadi tawar hati? Kenapa kita tidak bisa menerima kalau Tuhan mendidik kita? Kenapa kita tidak bisa menangkap nilai-nilai ilahi atas didikan Tuhan, sekalipun itu bentuknya hajaran? Kalau mengajar itu kata-kata, kalau menghajar itu peristiwa. Kondisi inilah yang membuat iblis mengambil keuntungan karena tidak dapat menerima ajaran Tuhan. Padahal dikatakan, kalau kamu bebas dari ganjaran yang seharusnya diderita setiap orang, kamu bukan anak, kamu anak haram. Mungkin perlu dikarang sebuah buku. Ini terinspirasi dengan topik ini. Anak-anak haram di gereja. Perlu. Kenapa saudara? Oleh karena banyak anak-anak Tuhan sebagai orang percaya, menganggap diri sebagai orang percaya, sudah jadi anak Tuhan, tapi tidak dapat dan dia menolak didikan Tuhan. Padahal kita sudah temukan orang yang bebas dari ganjaran seperti ini. Kenapa? Ini sebenarnya tanggung jawab gereja dan tanggung jawab para pengkhotbah di mimbar. Baru-baru saya menghadiri hari Minggu saya beribadah di sebuah gereja yang pengurusnya selalu mengeluh karena para pembicara tamu dari pembicara yang dikenal itu bukan membawa firman, tapi cuma pameran kekayaan. Sampai orang berkata, Pak Pendeta, saya tidak dapat apa-apa dari khotbah ini. Kenapa? Pak Pendeta tidak menguraikan ayat, dia cuma pamerkan kekayaannya. Dia punya ini, punya ini, punya ini, punya ini, punya ini. Nah, baru-baru ini saya tidak karena ada tugas mengunjungi seorang hamba Tuhan senior yang dulu hampir pulang ke rumah Bapak, tapi Tuhan masih memberikan dia anugerah sehingga dia sembuh secara mujizat. Kami kunjungi. Jadi hari Minggu, karena Minggu sore saya
Saya pulang, jadi Minggu pagi saya ibadah. Di situ ada pembicara tamu. Jadi kenapa saya mau datang ibadah? Karena saya prinsip sederhana. Saya yang selalu berkhotbah, saya juga harus dikhotbahi supaya diisi. Tapi setelah saya duduk di situ sampai selesai ibadah, saya pun memahami kenapa keluhan-keluhan pengurus gereja itu seperti itu, dan kembali terbukti pendeta ini, hamba Tuhan ini seorang pengusaha. Jadi yang dia sampaikan siapa dirinya, pengusaha besi beton, entah dia pabriknya atau apanya saya tidak mau tahu. Kemudian yang dia sampaikan apa yang dia lakukan. Jadi terakhir sederhana tanpa menghakimi, kesimpulannya pameran kekayaan. Untuk apa kita di atas mimbar? Saya paling jarang memperkenalkan diri dan tidak mau. Kenapa saudara? Ketika kita memperkenalkan diri, kita sudah membuat benteng tertentu di depan kita supaya orang menghargai kita, supaya orang tahu siapa kita, supaya orang juga tidak sembarangan. Nggak suka saya memperkenalkan diri. Terakhir selesai boleh memperkenalkan diri. Nah saudara, ketika jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang sudah diterima oleh Tuhan sebagai anak, tidak dibekali dengan firman Tuhan, apalagi dibekali kesiapan untuk dididik Tuhan, hanya selalu dipenuhi dengan berkat materi, berkat materi, berkat materi. Tuhan berkati usaha saudara, hanya kalimat-kalimat suhesti untuk memotivasi dan membangkitkan semangat orang di masa krisis, tidak ada guna. Kita panggil saja motivator bicara di sini, tidak usah panggil hamba Tuhan. Dan banyak hamba Tuhan sekarang coba jadi motivator. Masih syukur kalau dia pakai ayat. Kita harus menyadari ada didikan Tuhan. Dan didikan Tuhan itu bukan kelembutan. Kita sudah baca kan derita di sini. Kenapa dia lakukan itu? Sederhana. Tidak usah saya berikan lagi keterangan. Kenapa saudara cambok anak saudara? Tentu tidak sembarang cambok. Kecuali itu orang tua yang agak miring-miring sedikit. Kalau orang tua yang seperti itu tidak masuk dalam kategori didikan. Dia mau pergi main judi. So habis barang di rumah. Terakhir DP anak yang dia mau jual. Kita tidak bicara yang negatif itu, tapi kita bicara sederhana. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita mencintai anak kita. Jangan dia celaka, jangan dia mengalami itu untuk masa yang jelas. Semua didikan yang kita berikan kepada anak kita adalah untuk masa depannya, supaya dia cakap menghadapi kehidupan ini dan dia jadi matang. Ini juga yang kita pelajari dalam Alkitab, supaya kita cakap. Ada kan dikatakan pencobaan-pencobaan yang terjadi padamu itu adalah hal biasa, semua orang juga mengalaminya. Tapi Allah itu setia, Ia tidak membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Pada saat kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar supaya kamu cakap menanggungnya. Itu terjemahan lama, indah sekali kalimatnya, supaya kamu cakap. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang cakap dalam menyelesaikan problem-problem apapun dalam realita hidup kita, supaya iblis tidak mengambil keuntungan dan kita kemudian terkapar. Jangan putus asa ketika Tuhan mendidik. Dan jangan kita menjadi lemah. Oke, kita lanjut dulu.
Sekarang ayat berikutnya dikatakan di dalam ayat yang ke-9. Ya, ini cuma persamaan. Ini saya tidak akan jelaskan lagi. Kita baca sama-sama. Selanjutnya, dari ayat kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Ya. Jadi kalau kepada orang tua kita bisa taat, mengapa kepada Tuhan tidak bisa? Ya, oke, itu sederhana untuk kita mengerti. Nah, sekarang kita perlu memahami lagi lebih dalam bentuk-bentuk daripada ganjaran Tuhan itu. Kesimpulannya bagaimana? Ayat 11. Ya, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Luar biasa, saudara. Kita mau cari tahu sedikit, tapi tidak banyak. Waktu dicambuk pakai apa? Pakai ban atau pakai rotan? Atau pakai kayu? Aduh, ini bukan rahasia nih ya. Nah, oke. Tapi simpan saja dulu ya. Nah, waktu cambuk, ini tidak apa-apa. Anak-anak sok kawin semua, tidak ada juga di ruangan. Pakai apa, bro? Pakai rotan? Pakai ban? Atau pakai kayu besar, gadah? Rotan, ha? Makanya di dalam Alkitab ada apa di ujung rotan? Ada emas di ujung. Siapa bilang? Aduh. Nah, saudara tahu itu rotan kecil begini, mau DP ujung di belah-belah. Hah? Biasanya begitu kan? Jadi rotan kecil, ujungnya di belah-belah, dibelah begini. Jadi banyak DP cabang toh. Orang, waduh, ada dikatakan mendatangkan apa? Duka cita. Mau tanya, waktu dicambuk itu tak tawa atau menangis? Begitu? Ampun mama, ampun mama, ampun. Angkat, mana angkat kaki, pasang itu kaki, makin diangkat makin tak tambah. Begitu dipasang. Nah, ya kan? Nah, duka cita. Tahu apa duka cita, saudara? Tidak usah bicara soal kematian orang yang dicintai, tapi yang jelas suasananya seperti itu. Bisa kita terima bahwa ini adalah didikan Tuhan? Jadi ada saat-saat seperti ini kita alami dalam hidup kita. Ada air mata, tapi jangan air mata yang tak bernilai ilahi. Air mata kita harus air mata yang bernilai ilahi. Dalam arti kata, kita tahu kenapa air mata ini kita meleleh. Kenapa kita alami air mata dalam hidup kita? Kalau itu adalah air mata oleh karena didikan Tuhan untuk tetap bertahan, tetap teguh di dalam ketekunan, di dalam kesetiaan, dan di dalam kasih kepada Tuhan, berarti kita terima. Dan kita lewati. Banyak anak-anak yang tidak tahu apa yang orang tua lakukan sesudah anak itu dicambuk.
Banyak anak-anak tidak pernah tahu bagaimana hati orang tua setelah orang tua mencambuk mereka. Bukankah banyak orang tua secara diam-diam setelah anaknya sudah tidur, dia mulai ambil balsem, dia gosok itu luka-luka bekas cambuk. Betul? Tapi mana anak tahu? Nah, saudara, Tuhan melakukan itu bukan karena Ia tidak mengasihi kita. Apapun bentuk peristiwanya, itu bisa saja beda-beda. Tetapi hendaknya itu bisa menjadi pengalaman iman. Itu nilainya di situ. Makanya dikatakan di sini, supaya memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Berikutnya dan berikutnya sudah tidak mendatangkan keputusasaan, sudah tidak mendatangkan suatu tekanan, tapi kita sudah terlatih. Dan kemudian kita memahami semuanya ini terjadi karena Tuhan mengasihi kita. Bahkan kasih yang melampaui pengetahuan itu akhirnya akan dikalimatkan dengan satu kalimat. Untung saya alami ini. Untung Tuhan didik saya. Kalau tidak akan jadi seperti ini sekarang. Kita tidak akan pernah menyesalinya. Malahan kita sangat kembali menghormati. Untung Tuhan melakukan ini. Dia melakukan yang terbaik. Yang terakhir, di saat kita mengalami didikan Tuhan, dikatakan awalnya duka cita. Apa yang harus kita lakukan dalam situasi kondisi yang sangat krisis itu? Ayat 12. Ayat 12 kita baca. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Tangan ini selalu identik dengan bekerja. Dalam kondisi-kondisi seperti itu, kita harus tetap berkarya bagi Tuhan. Karya apa? Karya kasih kita kepada Tuhan. Tangan tidak boleh menjadi lemah. Kalau menjadi lemah, putus asa, kecewa, maka kemudian mereka tidak berbuat lagi apa-apa sama Tuhan. Yang melayani, tetaplah melayani. Tetaplah terus berkarya bagi Tuhan. Karena kita sedang dididik Tuhan. Nanti setelah selesai didikan itu, kita melihat karya-karya kasih kita kepada Tuhan semakin tinggi nilainya di mata Tuhan. Lutut yang goyah, jangan sampai terpelecok yang pincang dan lutut yang goyah itu, tetapi menjadi sembuh. Kalau bicara tentang lutut, kita pasti tahu apa makna daripada lutut. Karena setiap orang yang dikatakan bertekuk lutut, berarti itu adalah satu hidup yang penuh penyerahan. Kita tidak menyerah kepada nasib, tapi kita menyerah ke dalam tangan Tuhan. Masih ingat?
Tuhan tidak berurusan dengan urusan kita, persoalan kita, tapi Tuhan berurusan dengan diri kita. Masih juga kemarin saya dengar seorang pengkhotbah di televisi, serahkan persoalanmu kepada Tuhan. Yang perlu kita serahkan bukan persoalan diri kita. Tuhan berurusan dengan diri kita, bukan berurusan dengan persoalan kita. Makanya setiap kalimat doa, setiap kalimat nyanyian dapat kita ketahui sejauh mana pemahaman firman seseorang itu. Jadi saat ini kita yang sudah diterima oleh Tuhan sebagai anaknya, hargai kasih karunia Allah, hargai penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib, hargai kehadiran didikan Tuhan, dan jangan kita anggap enteng, jangan kita main-main dengan didikan Tuhan. Tetapi kita harus serius, kita harus penuh penyerahan, kita harus tetap mengasihi Dia sampai didikan demi didikan itu selesai, dan kita juga kualitas kita di hadapan Tuhan juga semakin ada nilainya untuk menjadi dewasa, menjadi matang, sehingga dikatakan seperti yang tadi, segala perkara. Mari kita berdoa.